Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabhas kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah salatul jamaah, sekaligus juga sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah azan. Kita masuk kepada bab yang ke-11, yaitu bab yang menerangkan tentang istiqbalul kiblah. Wajibnya kita ketika salat untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat menjadi syarat sahnya ibadah salat kita. Jika kita salat tidak menghadap kiblat, dipastikan salat kita tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 144 dan juga ayat 150, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, dan arahkanlah tubuh kalian ketika kalian salat ke arah Masjidil Haram, yang dimana di dalam Masjidil Haram tersebut ada Ka'bah. Bahkan hal ini dikuatkan lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur sahabatnya yang pada waktu itu salah dalam masalah ibadah salat. Beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, "Idza kumta ila shalah fa asbigil wudu'a thumma istaqbilil qiblah." Jika kamu mau sholat, maka sempurnakanlah wudumu terlebih dahulu. Maksud sempurnanya wudu kita itu, bahwasannya wudu kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 9 tahapan, dari membaca bismillah sampai yang ke-9-nya itu adalah membaca doa berkaitan dengan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Setelah wudu sempurna, maka salatlah dengan cara menghadap kiblat. Artinya sepakat para ulama tentang syarat sahnya ibadah salat kita. Dari 6 syarat sahnya ibadah salat kita, salah satunya adalah salat menghadap kiblat. Kecuali ketika kita mendapatkan satu di antara 4 alasan berikut ini. Boleh kita salat tidak menghadap kiblat jika kita mendapatkan satu di antara 4 alasan berikut ini. Yang pertama, siddatul khauf, takut yang sangat luar biasa. Kapan kita mendapatkan takut yang sangat luar biasa? Pada saat kita berperang. Ketika berperang, wallahi tetap wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Meskipun salat dalam kondisi berjalan kaki, meskipun salat dalam kondisi berkendaraan, bahkan tidak menghadap kiblat, tapi salat tetap wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, maksudnya takut di sini dalam hal berkaitan dengan peperangan, takut dibunuh, takut dianiaya, maka salatlah dalam kondisi berjalan kaki atau salatlah dalam kondisi mengendarai kendaraan. Artinya orang yang salat dalam kondisi berjalan kaki atau berkendaraan, maka pastinya tidak menghadap kiblat. Dan Allah mengasihkan keringanan yang demikian. Itu yang pertama. Ketika kondisi kita takut yang sangat luar biasa, yaitu berperang. Yang kedua, kita boleh salat tidak menghadap kiblat ketika kita musafir, berada di atas kendaraan untuk melakukan salat sunnah. Ingat, perlu dicatat, yang kedua, boleh kita sholat tidak menghadap kiblat jika kita musafir, berada di kendaraan, dan untuk melakukan sholat sunnah. Artinya, jika kita mukim, hatta berada di atas kendaraan, nggak boleh sholat sunnah tidak menghadap kiblat. Yang kedua, jika kita musafir, tidak berada di atas kendaraan, berarti juga tidak boleh salat sunnahnya tidak menghadap kiblat. Jadi catatannya yang paling penting, boleh salat tidak menghadap kiblat jika dia musafir, berada di atas kendaraan untuk melakukan salat sunnah. Dalilnya kita lihat hadis nomor 72, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi. Wa kana Abdullah ibn Umar yaf'aluh. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi. Bahwasannya disebutkan Abdullah ibn Umar menceritakan, menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat sunnah di atas onta beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dimana onta itu berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh onta tersebut. Ketika Rasulullah mau ruku, beliau menundukkan kepala beliau. Ketika mau sujud, bahwasannya sujudnya beliau lebih rendah daripada ruku beliau. Dan Abdullah ibnu Umar melakukan itu. Ketika beliau musafir, berada di atas kendaraan onta pada waktu itu, Abdullah ibnu Umar melakukan salat sunnah yang tidak menghadap kiblat. Kenapa? Musafir berada di atas kendaraan. Bahkan disebutkan waktu itu Rasulullah melaksanakan salat witir. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, boleh kita sholat tidak menghadap kiblat jika kita tersebut dalam kondisi adamu ilmin, tidak mengetahui arah kiblat. Misalnya
Ya, salah seorang di antara kita punya mantu orang Belanda. Subhanallah, berangkat sendirian. Ini ayah untuk menengok keluarganya di Belanda. Ketika sampai ya di Den Haag, subhanallah, mantu qillatul adab, 2 jam gak dijemput-jemput. Ya, waktu sholat sudah tiba, dia tahu ini sudah tergelincir matahari, berarti waktu zuhur telah masuk. Dia pingin sholat, subhanallah, HP atau mobile phone yang dikasih mantu HP jadul lagi, nggak ada kompasnya di dalam HP, nggak tahu arah Mekah di mana. Mau tanya bule, orang bule nggak kafir rata-rata. Yang kedua, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Belanda nggak bisa, bisanya bahasa Jawa, ya kan? Apa boleh buat? Dia pingin sholat, tahu-tahu sholat menghadap ke sebelah sana atau ke arah sana, padahal kiblat ke sana. Subhanallah, dia sholat jamak qasar 2-2. Habis selesai sholat, menunggu begitu lamanya, akhirnya mantu datang. Ini si mertua nanya, tadi saya sholat menghadap ke sana, benar nggak kiblatnya? Salah ya amu, ya salah ya ayahanda, ke sana kiblat. Wajib diulangi lagi nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Dikarenakan ketidaktahuan. Seperti itu. Dalilnya apa? Kita lihat pada saat terjadinya perpindahan kiblat. Waktu itu kiblatnya kaum muslimin ke Baitul Maqdis. Kurang lebih 17 bulan mengarahkan tubuh ketika sholat ke arah Baitul Maqdis. Menjadi hinaan dari kaum Yahudi. Apa yang dibawa oleh Muhammad ini sama saja dengan kita. Buktinya dia ibadah sebagaimana kita beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Setiap hari Rasul menengadah, melihat ke langit, berharap terjadinya perpindahan. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, kami tahu, kata Allah, engkau setiap hari menengadah, berharap, meminta kepada Allah agar terjadi perpindahan kiblat. Sekarang ini arahkanlah tubuhmu ke arah Masjidil Haram yang di sana ada Ka'bah. Asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini, kejadian pertama kali perpindahan kiblat itu di waktu sholat asar. Di waktu sholat asar, ada salah seorang penduduk Kuba. Ini Kuba Madinah ya, bukan Kuba Pedal Kasra, bukan. Ini Kuba, ada sekitar 5 kilometer dari Madinah, ada Kuba di situ, perkampungan Kuba. Salah seorang penduduk Kuba sholat bersama Rasul dari asar, maghrib, dan isya. Habis sholat isya, sahabat ini pulang untuk menghabarkan kepada penduduk Kuba bahwasanya Rasulullah SAW sudah berpindah kiblat. Tapi kita katakan keadaan tidak sebagaimana sekarang. Ada listrik, ada lampu. Orang dulu rata-rata habis sholat isya tidur. Akhirnya dipikir oleh sahabat ini, khalas, bukrah, besok saja saya ingin sampaikan tentang kabar perpindahan kiblat ini. Gaddarallah, sahabat ini terlambat sholatnya, bangun terlambat. Ketika sampai di masjid sudah 1 rakaat. Dilihat sahabat penduduk Kuba ini masih mengarahkan tubuhnya ke Baitul Maqdis. Spontanitas, kita lihat hadis Abdullah ibnu Umar pada nomor hadis 73, ya, kata sahabat tersebut, idja'ahum atin faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata qur'anun wa qad umira ay yastaqbilal qiblah fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila syam fastadaruha ilal ka'bah. Subhanallah, kata sahabat tersebut, ketahuilah kemarin Rasulullah sudah dapat ayat tentang perpindahan kiblat. Tolong kalian yang salat ini arahkan tubuh kalian ke arah Makkah Al-Mukarramah yang di sana ada Ka'bah.
kemudian mereka mengarahkan tubuh mereka yang tadinya mengarah ke Syam, kemudian berputar fastadaru ilal Ka'bah. Berputarnya 180 derajat. Yang tadinya imam di posisi sebelah sana, kemudian jadi posisi di sebelah sini. Bergerak mereka tanpa membatalkan sholat. Nah, mereka ini orang yang tidak mengerti dan tidak paham. Satu rakaat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Satu rakaat menghadap ke Mekah. Kalau sekiranya orang yang tidak mengetahui kiblat tersebut, dia sholat, dia salah kiblatnya, dikenakan ketidaktahuan, dia wajib untuk mengulangi sholatnya, pastinya sahabat itu membatalkan sholat. Khalas, salah kiblat, kita batalin. Tidak. Tapi sahabat itu meneruskan sholatnya. Meskipun satu rakaat yang pertama tadi menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin madlimatin. Kami pernah bersama Nabi SAW safar, dan ketika itu kami mendapatkan ada malam yang sangat-sangat gelap gulita. Falam nadri ainal kiblah. Kami nggak tahu kiblat itu arahnya kemana. Kesana, 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 atau kesana. Tidak tahu. Fasalla kullu rajulin minna ala hayalihi. Kemudian di antara kita ini sholat sesuai dengan hayalan mereka. Oh mungkin kesana, oh mungkin kesana. Sampai pada akhirnya, falamma asbahna, ketika sudah pagi hari, zakarna dzalika li Rasulullah. Kami ceritakan ketika subuh, ya Allah tadi malam kita salah kiblat. Gimana nih sholat kita? Kemudian datang sahabat ini kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang mereka yang salah kiblat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab setelah diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aynama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kalian menghadapkan tubuh kalian, disitulah wajah Allah. Kalian tidak perlu untuk mengulangi salatnya. Kenapa? Dikarenakan ketidaktahuan tentang kiblat. Setelah berikhtiar, setelah berusaha tentunya. Jelas ikhwan fiddin? Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, boleh sholat tidak menghadap kiblat jika kita dalam kondisi yang tidak mampu. Adamul istita'ah. Ketidakmampuan kita membuat kita tidak bisa untuk sholat menghadap kiblat. Misal habis sholat, ya kan, kita tahu masjid kita misalnya 24 jam terbuka misalnya. Subhanallah, nggak ada imam, imam sudah pulang. Kemudian makmum apalagi, marbut nggak ada, sudah pada tidur. Subhanallah, ada orang buta masuk ke masjid ini. Orang buta masuk memperkirakan kiblat kemana nih. Ada tempat pengimaman, tahu, tapi dikarenakan dia buta nggak bisa melihat kan, ya, artinya dia menghayalkan mungkin kiblat ke sana atau ke sana atau ke sana. Dia sholat sesuai dengan hayalan dia. Ketika selesai sholat, Allahu Akbar, rupanya marbut terbangun. Ada siapa nih, suara kok pintu masjid lupa dikunci rupanya. Dia masuk, ada orang buta. Orang buta ini disapa oleh orang tersebut, oleh marbut tadi. Kev, gimana kamu sholat? Iya, tadi saya sholat menghadap ke sana. Ya kan, artinya dalam hayalan dia tersebut. Benar nggak? Katanya marbut, salah. Ya, kiblat itu diarahkan nih orang ke sana. Pertanyaannya, orang buta yang salah kiblat tadi wajib mengulangi sholat lagi nggak? Tidak. Kenapa? Ketidakmampuan. Contoh lagi, ada orang sudah stroke, sakit, cuma kepala sama tangan saja yang bisa digerakkan, stroke sudah. Ketidakmampuan dia untuk mengangkat tubuh nggak mampu. Nggak perlu kita sebagai anaknya, saudaranya, temannya, setiap kali dia sholat kita arahkan ke arah kiblat, kita angkat kasurnya, kita angkat tubuhnya, nggak perlu. Kenapa? Ketidakmampuan dia. Sholatlah kemana dia menghadap. Dalilnya apa?
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang terakhir, ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebankan kepada kita ini kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Orang sakit, stroke, sudah tidak bisa menggerak-gerakkan tubuhnya lagi, ya sholatlah sesuai dengan kemampuan dia. Tidak menghadap kiblat, Ustaz, tidak mengapa. Kenapa? Ketidakmampuan dia. Termasuk ya, kita mau berangkat ke Malang, kebetulan ada undangan kawinan. Ya, setelah asar kita berangkat sampai ke Malang subuh ya. Subuh berarti 3 sholat nih di kereta. Sebentar, Rasulullah tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Benar, sodakta, benar yang antum omongkan. Rasulullah memang tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Kendaraan yang bagaimana? Kendaraan yang mudah untuk turun. Kendaraannya Rasul apa sih? Kalau nggak onta, kuda. Iya kan, seperti itu. Mudah turun kan? Coba kalau kereta, kita lihat misalnya, ini supir kereta masinisnya jenggotan nih, Salafi pasti ini. Kita harus kasih tahu ini, stop dulu. Gak mungkin. Begitupun juga kalau kita naik pesawat. Subhanallah, naik pesawatnya pesawat dari non muslim misalnya pakai Qantas Australia, atau pakai pesawat yang dari Eropa, atau pesawat Indonesia pun nggak ada musolanya, nggak ada arah kiblat. Kalau kita tanya pramugari, kiblat kemana ya? Oh sorry bro, I have no idea. Oh saya nggak tahu. Waduh, gimana ini sholat? Iya kan? Walhasil kalau pesawat Saudia, apalagi di kelas bisnis Emirat, ada musolanya, ada arah kiblat, pada tahu semua. Ya. Nah, ini sekarang masalahnya kita nggak tahu ini. Naik pesawat Malaysia, Garuda, Brunei, atau Qantas, atau Singapura, nggak tahu. Ya kan? Kita nggak mungkin datang ke pilot. Pak pilot, tolong dong turun sebentar. Rasulullah nggak pernah sholat wajib di pesawat, ya, atau di kendaraan. Gak mungkin. Yang ada hilang kayak pesawat Malaysia, ya kan? Maka oleh sebab itu, berhubung ketidakmampuan kita sehat, kita mampu berdiri, tapi berhubung sholat pun nggak bisa berdiri, pas-pasan sholatnya. Ala kulli hal sholat di atas kursi, tidak menghadap kiblat karena ketidakmampuan kita. Kembalikan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 dan surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Tidak benar sebagaimana dilakukan oleh ikhwan, berhubung dia berkeyakinan Rasulullah gak pernah salat wajib di atas kendaraan, dia akhirnya ketika sampai di Malang dia qadha seluruh salatnya. Ini nggak benar. Alasan qadha apa? Dia melek. Kalau dia tertidur mungkin ada alasan. Kalau dia perang mungkin ada alasan. Sebagaimana Rasul ketika dikepung Madinah Al-Munawwarah oleh pasukan kaum kafir Quraisy, waktu itu baru bisa melaksanakan sholat zuhur, kemudian asar, maghrib di waktu isya, berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Ada alasannya. Kalau kita aman, tentram, cuma masalahnya tidak menghadap kiblat saja. Kita kembalikan kepada 2 ayat tadi. Adamul istita'ah, ketidakmampuan kita membuat kita sholat di atas kereta. Tidak menghadap kiblat ya Ustaz, benar. Tidak berdiri bahkan, benar. Kenapa? Ketidakmampuan kita. Maka oleh sebab itu, yang jelas bahwasannya kalau kita mendapatkan satu di antara 4 alasan tadi, baru boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama, kita boleh sholat tidak menghadap kiblat bagaimana? Yang ditanya aja, nggak semua. Siapa nama antum? Iya, Irfan, Fahad. Yang pertama Had. Apa tadi? Satu aja di antara 4.
Ya apa? Kendaraan nggak bisa turun maksudnya apa? Antum di depan nih, antum menghayal apa ini? Allah. Kenapa antum salat tidak menghadap kiblat? Apa tadi poinnya? Sodakta, benar. Ketidakmampuan. Jangan menghayal lagi ya. Ya Allah, di depan antum ini ketidakmampuan, adamul istita'ah, padahal baru dijelaskan. Yang kedua Syekh, antum, siapa nama antum? Happy, bahagia terus, ya. Kenapa? Takut yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Berperang. Yang ketiga, antum, tuh yang nunduk-nunduk. Antum, iya. Siapa nama antum? Nur, bukan nih. Iya, siapa nama antum? Fikri, ya. Yang ketiga, Kri. Tidak mengetahui arah kiblat. Yang keempat, yang terakhir. Bapak, gak enak orang tua yang suruh. Nih, yang kecil. Antum. Ya. Ya, seorang musafir berada di atas kendaraan untuk melakukan salat sunnah. Nah, itu 4 alasan yang dimana kita tersebut dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-12, yaitu bab berkaitan dengan sufufus salat, bab yang berkaitan dengan barisan salat. Kita tahu berkaitan tentang masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Tolong rapatkan dan luruskan barisan salat kalian. Sesungguhnya sempurnanya barisan salat adalah kesempurnaan daripada ibadah salat. Hadis yang sangat ma'ruf di kalangan kita tentang masalah shaf salat tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalian rapatkan dan luruskan barisan salat kalian, atau kalian jika tidak mau untuk merapatkannya, tidak mau untuk meluruskannya, maka kalian tersebut akan terjadi perselisihan dan persengketaan di antara kalian tersebut. Artinya ini ancaman, menunjukkan bahwasannya merapatkan dan meluruskan shaf hukumnya wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih tentang merapatkan dan meluruskan shaf itu barometernya al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, mangkib bil mangkib, pundak dengan pundak. Karena qadar Allah menciptakan kita ini berlainan tentang masalah panjang dan lebarnya kaki. Ada yang mungil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Maka untuk meluruskan shaf itu patokannya dengan apa? Mata kaki dengan mata kaki. Dan merapatkan dan meluruskan shaf itu di awal sebelum melaksanakan ibadah sholat. Karena banyak juga di antara kita ini kadang repot dengan barisan sholat sehingga tidak memperhatikan kekhusyuan dan tumakninah ibadah sholat. Ingat, sekedar menempel mata kaki dengan mata kaki, bukan dirapatkan dengan apa istilah kata bikin orang panas yang akhirnya jadi masalah, ya kan? Sekedar nemu mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, seperti itulah. Bukan dengan kencangnya kadang, seakan-akan seperti orang yang subhanallah, biasanya orang baru belajar begitu. Yang ada habis sholat berantem. Saking kesal kadang ditempel, orang nggak mau menempel, dia nggak bisa khusus sholat, diinjak kakinya. Nah ini kan masalah, karena nggak memahami tentang sunnah. Jadi barometernya mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, dan itu tanggung jawabnya imam.
Artinya melihat lurusnya itu tentu dari belakang. Kalau dari depan nggak mungkin. Karena patokannya, barometernya mata kaki dengan mata kaki. Seperti itu. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang yang demikian. Saddul khalal, isi sop yang kosong, ya kan? Jangan biarkan sop yang kosong tersebut syaitan akan memasukinya sehingga kalian akan terganggu ibadah salat kalian. Nah, antum semua sudah paham, sudah mengerti. Tapi ingat, sekali lagi, ya kan, kita wajib untuk meluruskan, ya, dan merapikan barisan sholat. Tapi jangan sampai overacting berlebihan. Seperti misalnya setiap kali rakaat, dia tersebut sibuk dan repot masalah barisan sholat. Sekedar nempel dan kena, itulah barometernya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak ada renggang di situ. Nah, bagaimana membuat barisan sholat? Yang pertama, jika imamnya laki-laki, makmumnya juga laki-laki, satu orang, bagaimana cara untuk membuat barisan sholat tersebut? Kita lihat hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis nomor 78. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, Abdullah dan ayahnya yang bernama Abbas. Qala bitu inda khalati Maimunah. Aku menginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Maimunah ini siapa? Salah seorang istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya mahramnya Abdullah ibnu Abbas. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Menjadi kebiasaan Rasul kalau malam bangun untuk tahajud dan qiyamul lail. Aku pun juga terbangun. Faqumtu am yasarihi. Akhirnya aku berada di samping kirinya Rasulullah SAW. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Kemudian kepalaku dipegang oleh Rasulullah SAW, kemudian menggerekku sampai aku diletakkan di sebelah kanannya percis, sejajar, tidak mundur sedikit tapi sejajar, mata kaki dengan mata kaki terkena, artinya imam dan makmum satu orang. Itu jika apa? Laki-laki dengan laki-laki. Begitupun juga dengan wanita, imamnya wanita, makmumnya wanita, satu orang. Salatnya pun seperti itu. Makmum yang perempuan yang satu orang tadi berada di samping kanan imam. Berdasarkan hadis yang umum dari Abdullah ibnu Abbas tadi. Kemudian imamnya laki-laki, makmumnya dua orang atau lebih dari kaum laki-laki. Dua orang laki-laki atau lebih. Ya, satu shop. Maka berada di mana dua orang laki-laki tadi? Berada di belakang imam. Hadisnya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Rasulullah pernah melakukan ibadah salat. Faji'tu. Beliau sendirian, aku datang. Fakumtu am yasarihi. Aku pun berada di samping kirinya Rasul. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, kemudian aku digeret sehingga aku ini diletakkan oleh Nabi di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa jaa Jabbar bin Sahar. Kemudian ada sahabat yang datang yang bernama Jabbar bin Sahar. Pingin sholat juga bersama kita. Saya dengan Rasul. Jabbar bin Sahar faqama an yasari Rasulullah. Jabbar bin Sahar ini berada di samping kirinya Rasulullah SAW, sejajar seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menggerakkan kedua tangannya, fa akhadha bi aidina, memegang kedua tangan kami jami'an, fadafa'na, kemudian kami didorong mundur ke belakang, hatta aqamana khalfah, sampai kami berdua ini
di posisi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau laki-laki. Dua lebih berada di mana? Di belakang imam. Tetapi jika wanita ya berada dua lebih, imamnya wanita, makmumnya wanita, dua lebih berada di mana? Sejajar, diisi kanan kiri, imam berada di tengah-tengah saf yang pertama. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak terlihat sebagaimana laki-laki. Jadi kalau kita punya saf yang pertama ini kebetulan jamaahnya wanita semua yang sholat, nggak ada imam, kebetulan di Al-Fatah misalnya ibu-ibu semua, ya. Kemudian ada yang jadi imam, imam tersebut berada di posisi di tengah-tengah saf yang pertama. Jadi setiap kali yang datang diisi kanan kiri sampai full saf yang pertama, baru bikin saf yang kedua dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya imamnya laki-laki, makmumnya satu orang perempuan, suami istri deh, ya kan? Atau misalnya imamnya laki-laki, kemudian makmumnya satu orang perempuan, bukan mahram, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, asal jangan di kamar. Jadi haram, khalwah namanya. La yakhlawanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Yang disebut dengan khalwah itu berdua-duaan di kamar, di tempat yang tertutup. Tapi kalau seandainya di masjid ini bukan khalwah namanya, ya kan? Ada yang melihat, ini melihat, itu melihat, semuanya melihat. Jadi kebetulan ada imam sholat sendirian, kemudian jamaahnya wanita berada di mana? Di belakang sejajar percis. Kita lihat hadisnya. Hadis nomor 77. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Anna jaddatahu Mulaika, bahwasannya neneknya yang bernama Mulaika da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Bahwasannya Mulaika mengundang Rasulullah SAW ya untuk makan di rumahnya. Ini kalau kita punya anak perempuan nanti bagus dinamakan Mulaika. Jangan dinamakan nama-nama yang aneh. Ya, Susan, Nariman, Diana. Ini nama-nama dari barat, dari kafir. Ya, nama-nama yang kita pahami itu dari Muslim, dari Islam. Mulaikah bagus artinya, keren lagi. Apa artinya? Ratu kecil. Ya. Kemudian fa'akala minhu, Rasulullah datangi undangan, karena undangan ini wajib untuk didatangi. Wajibnya undangan itu didatangi kalau seandainya memiliki 4 syarat. Yang pertama, yang mengundang kita Muslim. Yang mengundang kita apa? Muslim. Ustadz, gimana kalau seandainya tetangga kita Nasara mengundang kita, boleh nggak datang? Boleh. Berdasarkan hadis, Rasulullah pernah datang ke undangannya Yahudi. Datang Rasul. Tapi bukan wajib, boleh. Tapi kalau Muslim yang mengundang, wajib. Yang kedua, kewajiban undangan untuk didatangi ketika khusus. Ya, ngomong langsung sama kita, atau via SMS, atau via WA, WhatsApp, atau BlackBerry, atau mungkin undangan datang ke rumah kita. Nah, itu berarti khusus tuh undangan, wajib datang, Muslim lagi yang undang. Kemudian yang ketiga, kita tahu yang undang kita ini bahwasannya orangnya adalah orang yang khair, yang baik. Maksudnya kita tahu ma'isyahnya sumber-sumber yang halal. Yang keempat, wajib untuk mendatangi undangan ketika kita tahu tuh undangan tidak ada kemungkaran di dalamnya. Wajib. Makanya kata Rasulullah, wa idza du'iya ahadukum falyajib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka datangilah undangan tersebut ketika memenuhi 4 syarat tadi. Fa illam yajib, kalau dia enggak datang, faqad asallahu wa rasulah. Berarti dia tersebut telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya,
kita kadang kan pilih-pilih juga kalau melihat undangan tersebut, ya. Artinya kalau sekiranya ada maksiat ya kita menghindarlah, ya. Yang kedua, kalau sekiranya ya Allah lebih banyak mudaratnya, nggak datang deh. Atau kalau seandainya kita tahu undangan ini kita harus datang karena untuk dakwah dan seterusnya, datangi undangan tersebut, ya kan? Nah, jangan sampai yang menjadi masalah kalau yang kaya ngundang harus datang, harus nongol muka, ya kan? Ini jadi muskilah ini. Kalau yang fakir yang ngundang, oh nanti dulu deh, gampang kalau datang sesempatnya deh, insya Allah ya. Artinya ini masalah. Padahal yang ngundang kita muslim, kemudian khusus undangannya, kemudian yang ketiga kita tahu nih orang khair, baik, insya Allah. Yang terakhir kita tahu tidak ada kemungkaran, datangi hatta fakir yang mengundang kita. Seperti itulah Rasulullah SAW. Nah, mulaikah mengundang Rasul, perempuan yang mengundang. Boleh nggak perempuan mengundang kita? Boleh, dengan catatan ada mahramnya, ada suaminya, ada anak laki-lakinya dan seterusnya. Kebetulan di situ ada Anas bin Malik, cucu daripada mulaikah ini. Rasulullah makan, habis makan, kemudian ya diceritakan waktu itu salat duha, karena salat duha boleh berjamaah. Rasulullah mengatakan, "Qumu li usalli lakum." Mari kita salat berjamaah, kata Nabi SAW. Kemudian Anas bercerita, "Fakumtu ila hasirin lana qad iswaddat min tuli ma lubis." Kemudian kami ya berdiri di atas tikar yang dimana sudah lusuh karena sering dipakai, warnanya bahkan sudah kehitaman. Artinya boleh nggak kita salat di atas sajadah? Boleh nggak? Boleh banget, ya. Apalagi sejadahnya sejadah yang empuk, ya. Ya mudah-mudahan kalau di antara ikhwan ini kalau ada kelebihan fulus finansial, sumbanglah sajadah yang bagus-bagus. Sebentar lagi Ramadan, imamnya lama nih, Syekh Muammar, 1 juz 1 malam, ya. Sholat gerhana aja kita kadang nggak kuat, pada bengek. Ini apalagi sholat Ramadan nanti tarawih. Maka tolonglah ya. Bersemangat, apalagi bulan Ramadan, ya. Nah, bulan Ramadan, ya. Artinya sholat di atas sajadah boleh, bukan terlarang yang demikian. Kemudian selanjutnya kita membuat sop. Kebetulan ada anak yatim. Anak yatim itu bernama Dumairah. Ya, Dumairah. Jaddu Husain bin Abdullah bin Dumairah. Kakek daripada Husain bin Abdullah bin Dumairah, seorang tabi'in. Kemudian kami berada di belakang Nabi SAW. Wal ajuz min waraina. Sedangkan mulaikah nenek kita berada di belakang kita. Fasallalana rak'ataini summan sarafa. Rasulullah SAW 2 rakaat. Salat apa? Disebutkan itu salat duha. Dan salat duha itu boleh berjamaah. Dikuatkan lagi dari hadis Atban bin Malik. Ketika Rasulullah diundang oleh Atban bin Malik bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun juga menyempatkan diri untuk sholat di rumah tersebut. Ya, artinya kalau seandainya tidak keberatan ahlul bait, boleh nggak saya sholat di tempat ini? Untuk apa? Ya, untuk mengenang bahwasanya kita pernah sholat di tempat tersebut, tapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib untuk laki-laki di mana? Di masjid. Kalau di rumah, laki-laki sholatnya di rumah, sholat 5 waktu, berarti laki-laki itu apa? Alay. Ya. Kemudian nah itu berkaitan dengan berarti seorang imam laki-laki, kemudian makmumnya perempuan 1 orang berada di belakang imam yang laki-laki tersebut. Nah ini kira yang berkaitan dengan masalah sop solat. Ya, Ustadz Ali kirim salam, beliau lagi sakit, tolong didoakan katanya. Saya menggantikan Ustadz Ali di sini. Taib, jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan habis salat Isya berkaitan dengan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita Ta'lim Ahkamul Fiqhiyah. Kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafaddal masykuran. Silakan Bapak. Ya, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iya. Iya, dan kiblatnya salah yang jelas. Iya, nggak benar lah. Bahwasannya setahu saya waktu di kapal itu, kapal laut ya, waktu kita masih sekolah dulu di Al-Irsad, Salatiga, pulang kan nggak bisa beli pesawat, beli tiket pesawat. Kemudian biasanya kalau di kapal laut itu ada musola yang dimana setiap kali sholat itu berubah kiblatnya. Nah, itu yang benar, artinya disesuaikan dengan kompas di mana arah Mekah itu. Di mana arah Mekah. Nah, kalau antum misalnya kebetulan nanti mungkin naik kapal laut lagi, maka usahakan sholatnya itu sesuai dengan kiblat. Karena kalau kapal laut itu kan lambat untuk berubahnya. Jadi kita bisa mendapatkanlah sholat untuk sholat secara sempurna kita dapatkan. Berdirinya dapat, kemudian menghadap ke kiblat juga dapat, seperti itu. Ya, silakan. Setahu saya bahwasannya kalau bus atau bis itu biasanya ada tempat peristirahatan untuk makan, untuk buang air kecil atau bahkan buang air besar. Nah, waktu beristirahat itulah kita untuk melakukan sholat wajib. Dan kebetulan kita musafir, sholat kan boleh dijamak dan dikosar, seperti itu. Allahu a'lam. Ya, Bapak Masna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya memang waktunya sudah tiba dan kebetulan Pak Masna juga musafir, yang jelas kalau untuk safar kita sholat sunnahnya itu sunnah untuk mengqashar. Kalau untuk menjamaknya itu hukumnya mubah, boleh. Artinya apa? Ya, dua-duanya boleh kita lakukan. Menjamak sekaligus mengqashar. Rasulullah pernah melakukan itu ketika beliau di Arafah. Beliau melakukan jamak qashar takdim. Ketika di Musdalifah, beliau melakukan jamak qashar takhir. Kemudian pernah juga Rasulullah cuma mengqashar saja ketika di Mina. Ketika 19 hari di Mekah cuma mengqashar saja, tapi menjamak boleh. Menjamak itu dibolehkan. Jadi kita katakan mendapatkan rukhsah dua-duanya. Tapi penekanannya untuk qashar itu Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ulama-ulama sekarang ini hukum qasarnya itu sunnah, sedangkan jamaknya itu mubah. Jadi ambil juga lah seperti itu. Dua-duanya kalau kita sudah safar boleh kita melakukan qasar salat sekaligus jamak. Kalau misalnya antum perkiraan sampai di tempat tujuan masih mendapatkan sholat, misalnya keluar dari sini sebelum maghrib sampai ke Pekalongan jam 10 malam, lebih bagus antum sholat di Pekalongan, jamak qashar takhir. Ya, jadi sholat maghribnya diundur pelaksanaannya di waktu isya 3 rakaat, kemudian setelah itu sholat isyanya 2 rakaat. Nah, kalau perkiraannya, tapi kalau ke Malang ini yang susah kan, dia sampai ke sana subuh biasanya. Tapi kalau misalnya ke Pekalongan, Pemalang, atau Tegal, hitungan berapa jam sih? 5 jam atau 6 jam sudah sampai kan? Artinya kita lebih bagus sholatnya di tempat tujuan saja daripada kita di kendaraan. Karena di kendaraan kan gak menghadap kiblat lah pasti. Kecuali kalau antum misalnya mendapatkan gak mungkin nih, waktu akan habis, maka antum sholat di kereta, seperti itu. Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia menjadikan antum sebagai imam. Ya, artinya mencolek itu kan cuma isyarat saja. Maksudnya diisyaratkan bahwasannya antum ini jadikan imam oleh kita.
Maka antum berubah niat yang tadinya sholat sendirian menjadi sholat berjamaah dan kedudukan antum sebagai imam. Kalau antum, saya sholat sunnah Ustadz, nggak apa-apa, teruskan sholat sunnahnya. Setelah itu, setelah selesai sholat sunnah, biarkan mereka untuk meneruskan sholatnya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas bab itu, insya Allah. Ya. Ya, nggak menghadap kiblat. Cuma imamnya menggeser sedikit. Coba antum perhatikan, sajadahnya lurus, imamnya nih tempat pengimaman dia nggak ubah, dia menggeser sedikit. Cuma dia saja, sedangkan makmumnya tidak disuruh. Ini bisa berbahaya buat sholat. Artinya bisa nggak sah. Apa salahnya sih merubah sajadah itu atau karpet ini? Bangunannya nggak perlu dirubah. Bahkan MUI mengatakan bangunan nggak perlu dirubah. Yang kita rubah itu cuma karpetnya saja, sajadahnya saja, agar betul-betul mengarah ke tempat kiblat. Nah, sebagian orang mengatakan apa nggak mau seperti itu, nggak enak pemandangannya, nggak bagus, maka sholatnya tetap dalam kondisi salah kiblat. Nah, ini kan perasaan yang dibawa, bukan hukum. Itu yang jadi nggak benar. Tapi insya Allah di masjid kita paslah. Itu biasanya masjid-masjid yang daerah-daerah yang luar Jakarta tuh banyak seperti itu. Bekasi, ya Bogor, saya dapatkan itu. Kalau di Jakarta alhamdulillah masih sesuai lah dengan kiblatnya. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Begini Pak, bahwasannya salat jamaah itu kan wajib di masjid. Ya, secapek-capeknya Bapak sih kan bisa habis salat subuh antum istirahat. Sebelum zuhur antum bangun, salat berjamaah di masjid dulu, Masjid Al-Fatah. Habis salat antum makan kan? Makan nggak pernah ketinggalan. Tapi salat berjamaah ditinggalkan, iya kan? Nah, kalau misalnya masih ngantuk, tidur lagi. Tapi nanti ketika bangun, ketika asar bangun lagi lah untuk sholat berjamaah. Subhanallah, kita kadang, kita kalau ngantuk bagaimanapun, kalau lagi lapar perut nggak mau tidur, ya kan? Pinginnya makan, itu bisa. Tetapi kalau sholat berjamaah dia kesampingkan. Waliyadzubillah. Jadi artinya 5 jam cukup dong istirahat Pak. Mau berapa jam? Kalau sekiranya habis zuhur, habis sholat sudah berjamaah di masjid, antum masih ngantuk, tidur lagi lah. Sebelum asar bangun lagi. Kalau seandainya habis asar masih ngantuk nih tidur lagi sebentar. Iya nggak apa-apa. Karena hadis yang mengatakan ya orang yang terlarang tidur habis sholat asar, ya mewarisi penyakit orang gila, itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Begitupun juga tidak boleh tidur habis sholat subuh, itu pun juga hadisnya maudhu. Bahwasanya orang yang tidur habis salat subuh mewarisi kefakiran dan kemiskinan. Itu pun juga hadisnya apa? Palsu. Wallahu a'lam. Boleh. Rasulullah pernah tidur habis salat subuh. Gak ada masalah. Tapi kan antum sesuai dengan kerjaan antum. Ya, kalau misalnya antum kerja jam 7, janganlah habis salat subuh tidur lagi, terlambatlah. Antum punya kewajiban dengan bos antum. Ya. Hablum minallah kita jalankan, hablum minan nas juga kita jalankan. Kalau orang menjalankan hablum minallah, pasti dia menjalankan hablum minan nas. Seperti itu. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah kita akan bahas Pak. Ya, supaya antum hadir lagi di masjid ini. Jadi saya nggak jawab sekarang. Ya, insya Allah. Baik, ya Bapak. Kenapa Pak? Masbuk ya. Sawit. Suaranya agak diangkat sedikit. Kekurangan kita ya. Mengajak kita untuk menjadi imam. Iya. Sebenarnya begini, kalau sekiranya kita ini terlambat sholat, imam sudah selesai seperti sekarang, ada yang masbuk,
kita beberapa orang, 5 orang atau 10 orang masuk ke masjid ini. Lebih bagus dia bikin jamaah yang baru. Tapi jika saya sendirian doang terlambat, Anda lihat antum masih masbuk, Anda lebih bagus ikut bersama antum untuk mendapatkan pahala jamaah. Itu boleh seperti itu. Ya, intinya tidak ada larangan yang demikian. Nanti kita akan membahas tentang masalah hukum-hukum seperti itu yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk menjadikan imam, siapa yang pantas, kemudian bagaimana berkaitan dengan masalah bolehkah orang masbuk itu kita jadikan imam lagi. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi intinya boleh seperti itu. Intinya boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangannya. Dalilnya ketika berkaitan dengan masalah imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Antum kan masbuk, sholat wajib nggak? Ada orang yang datang, ingin berjamaah dengan antum, seorang diri, boleh nggak? Nah, ana ingin tanya sama antum sekarang, dalilnya antum melarang apa? Iya dong. Iya. Itu kan dalilnya jelas. Ketika itu, nah itu yang dalil yang saya jawab tadi. Bahwasannya ini kan Rasulullah jadi imam. Ada kemungkinan. Ya, artinya kalau masbuk pun juga seperti itu. Cuma para ulama menyarankan kalau seandainya 5 orang masuk ke masjid, maka lebih bagus dia tersebut berjamaah sendiri. Tapi kalau saya sendiri, saya jadikan antum jadi imam. Itu dalilnya. Jelas? Ya. Baik. Ya, Bapak. Ya itu kata antum. Ya, antum ngaco ini ngomongnya. Berapa tahun sudah belajar di Al-Fatah ini? Berapa tahun belajar di Al-Fatah? Benar, ini pertanyaan yang apa istilah kata apa ya, unnecessary kata orang itu. Nggak perlu ditanyakan ini sudah ya Syekh ya jangan ditanyakan, kelas yang lain aja. Jangan berkata yang nggak abdol ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Diulang lagi? Enggak. Misalnya antum ada undangan ke Bogor. Bogor pas waktu zuhur masuk, berhubung antum musafir ke Bogor, antum tarik sholat asar di waktu zuhur. 2 salam. Habis antum makan apa semua, antum ingin kembali lagi ke Jakarta. Sampai kan mungkin sebelum asar atau sudah asar. Apa antum perlu sholat lagi? Tidak, sudah sholat di Bogor tadi. Jelas? Boleh seperti itu. Ya, nggak perlu diulang lagi. Kata Rasulullah, la tusallu sholata marrataini. Janganlah kalian mengulangi sholat yang sama sebanyak 2 kali. Wallahu a'lam. Taib cukup? Nggak ada pertanyaan habis ini. Waktu makan-makan nggak ada pertanyaan. Alafu langsung pulang. Iya Bapak, ada apa? Ya, mau tanya apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terakhirnya kita mendapatkan 1 rakaat dari imam itu ketika ruku imam. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah tersebut, wa idza dakhaltum al masjid fawajadtum nahnu sujud fasjudu wala ta'taduha syai'an wa man adraka rak'ah faqad adrakas salah. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian ini masuk ke masjid mendapatkan kita sedang sujud, imam makmum sujud, antum ikut sujud juga, tapi antum tidak mendapatkan 1 rakaat. Caranya bagaimana? Takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, kemudian takbir untuk sujud, Allahu akbar. Tapi kalian tidak mendapatkan
terhitung 1 rakaat, kalian dianggap masbuk. Tapi jika kalian mendapatkan rukunya imam, berarti kalian tersebut apa? Telah mendapatkan salat, maksudnya mendapatkan 1 rakaat. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Abi Bakrah dan hadis Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum, bahwasannya terakhirnya kita mendapatkan 1 rakaat dari imam adalah ruku, bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah memang menjadi rukun salat, tetapi bukan menjadi patokan bahwasannya itu untuk menentukan kita dapat 1 rakaat atau tidak. Tapi cukup, sudah malam. Walafu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.